Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Yohanes 5:25, demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup berdosa dan terpisah dari Tuhan sesungguhnya adalah hidup di dalam kematian, yaitu kematian rohani. Orang yang mati rohani tidak akan dapat mengenal kebenaran firman Tuhan dan tidak tahu arah tujuan hidupnya. Dia mengukur dan menetapkan kebenaran dalam pikiran sendiri, dan semua kebenaran yang ditetapkan menurut akal budi manusia, ditetapkan untuk memuaskan keinginannya. Kebenaran yang demikian tidak akan pernah dapat menuntun manusia sampai kepada tujuan akhir. Manusia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kebenaran yang demikian berguna hanya sebatas untuk mengatur kehidupan bersama di dunia. Kebenaran yang demikian pada akhirnya akan membawa manusia kepada kematian. Hal tersebut dialami oleh Adam dan Hawa yang lebih menurutkan godaan hatinya karena provokasi yang dilakukan oleh iblis. Mereka memutuskan untuk menurutkan kebenaran menurut pikiran dan keinginannya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya mereka diusir dari hadapan Allah dan jatuh ke dalam kebinasaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia sekarang semakin banyak yang mengikuti standar kebenaran dunia yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi keinginan dan berdasarkan pikiran manusia. Kebenaran yang ditetapkan manusia menurut ukuran standar kebenaran duniawi tersebut membawa manusia semakin jauh dari Tuhan. Akibatnya, banyak manusia yang hidup pada zaman ini secara jasmani mengalami kematian secara rohani, yaitu mati hati nurani, sehingga tidak peka dengan perasaan orang lain. Hatinya tidak tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan orang lain. Hidup bersama dibangun dengan pola transaksional, dengan pertimbangan, bila saling menguntungkan akan dilanjutkan, dan apabila relasi tersebut tidak lagi memberikan keuntungan atau kontribusi kepada diri sendiri, maka hubungan itu sah-sah saja diakhiri. Pola hubungan yang demikian terjadi bukan saja hanya dalam relasi bisnis atau interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat zaman sekarang, tetapi sudah merasuk sampai kepada kehidupan rumah tangga. Karena itulah banyak rumah tangga orang Kristen yang mengalami perceraian dengan alasan dia menyakiti saya. Dia tidak memperdulikan saya. Daripada menyakitkan, maka lebih baik berpisah dan berbagai dalih-dalih yang lain. Kematian lain yang dialami oleh manusia pada zaman ini adalah, yaitu mati nurani dalam melihat kebenaran. Banyak manusia yang tidak takut dan gelisah melakukan dosa, yaitu berbohong, mencuri, menfitnah orang lain, bahkan membunuh. Dan dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia tanpa kegelisahan dan rasa takut adalah berbohong. Sesungguhnya apabila kita sudah tidak gelisah dan takut melakukan dosa, pada hakikatnya kita sudah mati, walaupun secara jasmani masih hidup. Melalui renungan hari ini, kita diingatkan supaya kembali kepada Tuhan Yesus, agar hidup kita kembali. Karena Yesuslah kebenaran dan hidup. Firman-Nya berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 demikian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Selanjutnya di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Orang yang datang kepada Yesus dan mendengarkannya, nuraninya akan hidup dan tahu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Orang yang hidup di dalam Yesus tidak hanya memperoleh hidup di dunia,
tetapi juga memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah dikatakan di dalam Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas mereka. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan hari ini yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Maka dengarkanlah firman Tuhan, dan hidup di dalamnya, maka kamu akan hidup di dunia, dan disempurnakan menerima hidup yang kekal. Selamat hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman hari ini, yang mengingatkan kami bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan Yesus walaupun sudah mati akan hidup kembali. Maka biarlah kami hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus memimpin hidup kami agar kami tetap hidup di dunia ini dan disempurnakan pada hidup kekal nanti pada masa kedatangan Kristus kedua kali. Dengarkanlah doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.